Seorang anak laki-laki diam-diam menelan ikat rambut milik gadis yang duduk di depannya. Seketika, gadis itu terseret masuk ke dalam dunia imajinasi di dalam pikirannya. Yang mengejutkan, apapun yang dilakukan anak itu kepada gadis tersebut di dunia khayalannya ternyata benar-benar dapat dirasakan oleh sang gadis di dunia nyata. Dari kejadian itu, anak laki-laki tersebut menyadari bahwa setiap kali ia memakan benda yang dimiliki seseorang, ia mampu menarik orang itu ke dalam alam imajinasinya dan mengendalikan sensasi yang mereka rasakan. Suatu malam saat pulang mengayuh sepeda, ia dikejar oleh sekelompok pembuli yang dipimpin seorang anak berandalan. Awalnya mereka hanya berniat menakut-nakutinya, tetapi keadaan berubah ketika pengemudi kehilangan kendali. Mobil itu menabraknya hingga terjatuh, lalu menghantamnya sekali lagi. Mereka yakin anak itu sudah tewas. Namun saat mendekat, pemandangan yang mereka lihat justru membuat mereka terpaku. Bukan anak itu yang tergeletak tak bernyawa, melainkan sopir mereka sendiri yang mati di balik kemudi. Seolah-olah luka yang seharusnya diterima sang anak berbalik menghantam pelakunya. Sementara itu, anak laki-laki tersebut merangkak keluar dari kecelakaan tanpa satupun luka. Ketakutan, para pembuli lainnya langsung melarikan diri. Keesokan harinya, 3 pembuli yang tersisa berkumpul secara diam-diam. Mereka menuduh anak itu sebagai penyebab kematian teman mereka dan mulai merancang aksi balas dendam. Kali ini sasaran mereka adalah ibunya. Saat anak itu sedang tidak berada di rumah, mereka mengikat rantai ke fondasi bangunan dan menariknya menggunakan mobil hingga rumah tersebut tercabut dari dasarnya. Tanpa mereka sadari, kerusakan itu juga menghancurkan saluran gas. Ibunya yang masih berada di dalam tidak sempat menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, rumah itu meledak dan dilalap api. Ketika anak tersebut tiba di lokasi, semuanya sudah terlambat. Dengan hati hancur, ia menarik jasad ibunya yang hangus dari puing-puing. Namun sang ibu telah meninggal dunia. Diliputi duka mendalam, ia menguburkan ibunya dan berusaha menerima kenyataan pahit itu. Dalam perjalanan pulang, bersama seorang polisi, petugas tersebut tanpa sengaja mengatakan bahwa kebakaran itu kemungkinan bukan sebuah kecelakaan. Pada saat yang sama, para pembuli melintas sambil tertawa dan mengejeknya, seolah tidak takut terhadap akibat perbuatan mereka. Saat itulah anak itu menyadari bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Ia turun dari mobil. Baginya, keadilan tidak lagi penting. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk membalas dendam. Pada hari yang sama, para pembuli berkumpul di tepi danau. Anak itu mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika mereka lengah, ia berhasil mencuri sepotong pakaian milik salah satu dari mereka lalu menelannya. Tak lama kemudian, ia mengambil baju itu dan mulai melilitkannya ke lehernya sendiri. Di sisi lain danau, salah satu pembuli mendadak tersentak keras sebelum jatuh ke air. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya. Anak itu terus mengencangkan lilitan tali tersebut. Korban lainnya mulai meronta-ronta sebelum akhirnya terdiam. 2 pembuli yang tersisa tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun bagi anak itu, semua itu baru permulaan. Ia tidak akan berhenti sebelum setiap orang yang terlibat membayar harga atas perbuatan mereka.